I'm just talking about, did Indonesia pay part of this 4.5 billion? That's not a hard question. Well, it's a very hard question because there are several answers are possible. Well, there's only one answer possible because we found the Guys, ya, Belanda menjajah Indonesia selama dari 3,5 abad, dari tahun 1602 hingga 1949. Penjajahan Belanda atas Indonesia sebuah perusahaan dagang Belanda yang kemudian berkembang menjadi institusi kolonial selama periode ini. Belanda menguasai sebahagian besar wilayah Indonesia, mengendalikan pemerintahan, ekonomi dan sumber daya alamnya. Selama masa penjajahan, Belanda menerapkan sistem kolonial yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam Indonesia, penghisapan ekonomi, pemaksaan kerja paksa seperti sistem tanam paksa, serta penindasan politik dan sosial terhadap penduduk pribumi. Pemberontakan dan perlawanan terhadap penjajah Belanda terjadi di berbagai tempat di Indonesia, termasuk Perang Aceh dan perjuangan nasional yang dipimpin oleh tokoh seperti Soekarno dan Hatta. Setelah itu, akhirnya pemerintah Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Beredar narasi bahwa pemerintah Belanda menyiapkan uang rupiah 2.417 triliun. Apakah ini benar? Jadi di video pada kali ini kita akan bakalan reaksi video berjudulkan Kekayaan Indonesia meningkat drastis. Belanda siapkan uang rupiah 2.417 triliun sebagai permohonan maaf. Dan ini merupakan dari channel The Wanderer Indonesia. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini, guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yo guys. Moeten we bovendien constateren dat excuses van het kabinet op hun plaats zijn Mohon aan maaf iedereen in ons land die met de gevolgen van kepada de Indonesia. koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten leven. Vaak tot de dag van vandaag. In the years immediately after the proclamation, a painful separation followed that cost many lives. In line with earlier statements by my government, I would like to express and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. For instance, if you're discussing the Marshall Plan impact, I'm just talking about, did Indonesia pay part of this 4.5 billion? That's not a hard question. well, it's a very hard question because there are several answers are possible. Well, there's only one answer possible because we found the proof Yes, for but this. there are several conflicting opinions on that. There is no opinion. There is we have found evidence in the National Archive, state documents that state the exact amount of the. And this, Tegang guys, tegang. Belanda siapkan uang 2.417 triliun sebagai permohonan maaf. Belanda siap berikan uang 2.417 triliun rupiah kepada Indonesia sebagai permintaan maaf atas penjajahan. Indonesia memang sudah merdeka secara sah sejak 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan tersebut masih belum mendapatkan pengakuan kedaulatan secara penuh tanpa syarat dari Belanda. Mulanya Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya pada Desember 1949. Setelah dilakukannya konferensi meja bundar sebagai Republik Indonesia Serikat, yang mana kemerdekaan yang diakui oleh Belanda ini pun dikatakan merupakan hasil penyerahan kemerdekaan dari Belanda, bukanlah hasil perjuangan dari rakyat Indonesia. Wah, seperti Pasca begitu. 78 tahun lamanya, Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mark Rutte selaku Perdana Menteri Belanda di parlemen pada Rabu 14 Juni kemarin.
Ketika itu Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia setelah melalui periode kekerasan yang menyebabkan jatuhnya banyak korban pasca proklamasi kemerdekaan 1945. Benar? Gugatan mengenai pengakuan tersebut terus menjadi topik panas. Ia berkata Belanda mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ujar Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Beberapa media setempat mengkonfirmasi mengenai pernyataan Perdana Menteri tersebut, seperti News, MSN, hingga ENP. Mark Rutte menyampaikan hal tersebut pada kegiatan diskusi di parlemen mengenai kajian dekolonialisasi 1945 sampai 1950. Pasca pengakuan tersebut, Mark Rutte memastikan akan segera menghubungi Presiden Jokowi untuk melakukan pengakuan bersama. Ia menyatakan pemerintah Belanda selama ini memberikan perhatian penuh terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia. Misalnya, Raja sudah mengirimkan telegram ucapan selamat ke Indonesia pada 17 Agustus setiap tahun, ujar Perdana Menteri. Mr. President, Raja on the Belanda. 17th of August, it will be 75 years since Indonesia issued its proclamation, claiming its place among the independent and free states. The Dutch government explicitly acknowledged this fact both politically and morally 15 years ago. Today, we warmly congratulate the people of Indonesia as you celebrate 75 years of independence. Mengakui kemerdekaan guys, 17 Tapi Agustus. kenapa ya Belanda pakai acara sibuk-sibukan mau bikin pengakuan sana-sini terkait kemerdekaan Indonesia? Ada apakah kenapa? gerangan? Bukannya Indonesia sekarang sudah jadi negara yang berdaulat, kuat, dan berdiri di kaki sendiri tanpa perlu pengakuan ini itu dari negara kincir air tersebut. Menarik ya. Jadi penasaran, lalu apa dampaknya dari pengakuan ini? Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Sri Margana menyatakan pengakuan tersebut sebenarnya masih setengah-setengah. Pasalnya hanya sebatas pengakuan moral dan politik tanpa adanya konsekuensi hukum. Diketahui Belanda menolak mengakui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena itu, mereka melakukan agresi militer dari 1945 sampai 1949 yang menyebabkan jatuhnya banyak korban pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan secara politis mengakui 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, otomatis apa yang mereka lakukan pada tahun 45 sampai 49 adalah agresi militer, upaya menyerang kedaulatan negara yang sudah merdeka. Konsekuensi dari serangan itu dituntut minta ganti rugi atas semuanya, kata Sri yang dimuat oleh BBC. Sri menjelaskan bahwa Belanda tidak setuju menyebut periode tersebut sebagai kejahatan perang, melainkan sebagai kekerasan ekstrim. Sri juga menyebut pernyataan Perdana Menteri di hadapan parlemen Belanda itu tidak sepenuhnya menyebut komitmen kejahatan itu. Sedangkan untuk konsekuensi hukum, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda Jeffrey Pondag yang sudah mengadvokasi pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia selama bertahun-tahun menyebut pengakuan ini memiliki konsekuensi hukum. Ia berkata Belanda tidak memiliki hak untuk menduduki dan menjarah negara yang berjarak 1.800 km. Tanah itu milik orang lain, ucapnya. Sehingga Belanda harus memberikan ganti rugi kepada Indonesia sekaligus bunganya. Artinya Belanda melakukan kejahatan perang pada masa perang kemerdekaan karena menyerang wilayah negara lain. Istilah Hindia Belanda juga harus dihilangkan dari semua buku. Dan uang 504 triliun rupiah yang dibayarkan Indonesia kepada Belanda harus dikembalikan dengan bunga yang mencapai sekitar 1.913 triliun rupiah. Jelasnya, artinya Belanda harus menyiapkan
uang sebesar 2.417 triliun untuk mendapatkan maaf dari Indonesia. Oh, Istilah kekerasan ekstrim sendiri lebih dipilih daripada kejahatan perang. Menurut Mark Rutte, alasannya karena kejadian tersebut ada sebelum Konvensi Jenewa 1949. Baginya, secara moral memang hal tersebut terjadi, tetapi tidak dapat diakui secara yuridis. Hal ini pun dikritik oleh salah satu politikus Belanda, Corinne Elizabeth, yang mana ia mau agar Rutte mengakui hal tersebut sebagai kejahatan perang. harus mengaku. Nah, jadi Sobat Maju, semakin Indonesia kuat, semakin Indonesia mandiri, multiplier effect bagi Indonesia itu sangat banyak, termasuk pengakuan dari Belanda. Dan menurut Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, Belanda harus membayar atau menyiapkan uang 2.417 triliun rupiah untuk mendapatkan maaf dari Indonesia. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Apakah Indonesia Did membayar Indonesia atau tidak? pay or not? Michael, please continue your story. Please continue your story. Okay. I can tell you they did. We have several documents that state that Indonesia paid loyally, and we have documents that show exactly what the amount was right before they stopped the RTC treaties payments. Also, we know that the Netherlands, by guessing and by fraud, actually, by a person named Hirschfeld, came to the amount of 6.5 billion. Because the Netherlands assumed that Indonesia would not pay the debts that they had at that moment. To ensure themselves that the Netherlands would get that money, they demanded billions of guilders too much in the RTC treaty. This guessing was also most likely the reason that Indonesia started nationalizing these companies. Indonesia discovered that these politionele acties were much more expensive than were estimated by Cochrane, who estimated 2 billion, which they took out the demands for the RTC. KMB. That means that Indonesia paid too much with their payments for the RTC treaty. To ensure themselves to get the money they paid too much, they started nationalizing and freezing the payments that they promised and stopped the RTC. Panas juga ya guys. Oke guys, kita sudah lihat ya narasi sebentar tadi. Apapun yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap negara Indonesia pasti meninggalkan kesan sejarah yang tidak akan dilupa sampai bila-bila. Menurut pendapat saya ialah perjuangan Indonesia melawan penjajahan Belanda adalah perjuangan yang panjang dan gigih untuk mencapai kemerdekaan. Sejarah Belanda menjajah Indonesia merupakan bagian penting ya dalam perjalanan bangsa Indonesia. Meskipun telah berlalu lama, pengaruh dan dampak kolonialisme Belanda terhadap Indonesia tidak boleh dilupakan ya. Pengingatan akan sejarah ini penting untuk memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Pentingnya mengingat sejarah penjajahan Belanda bukanlah untuk memupuk permusuhan atau dendam, melainkan untuk menghormati perjuangan dan pengorbanan para pahlawan ya, kemerdekaan serta sebagai pembelajaran bagi generasi masa depan. Melalui pemahaman sejarah yang baik, kita dapat mendorong perdamaian ya, toleransi dan kerjasama antar bangsa di masa sekarang dan masa depan ya. Benar gak guys? Jadi itu adalah salah satu perkara yang saya ungkapkan ya kepada teman-teman. Jadi menurut kalian bagaimana? Silakan saja tulis di ruangan kolom komentar ya. Mungkin ada beberapa pendapat dan juga komentar. InsyaAllah semoga aja kita bisa mendepani ke arah yang lebih baik di masa depan. Jadi itu saja, kita akan ketemu lagi guys ya di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.